Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah arsadin wa arsadakumullah. Siang kali ini alhamdulillah kami sama adik saya bisa berkunjung ke Golden Gate Stable. Di sini ada banyak sekali kuda-kuda, ya kan? Insya Allah pada kesempatan nanti saya sama teman-teman ya Mahat Al-Hidayah Al-Arqam, para santri akan berkunjung ke sini, belajar bareng, ya kan, memperkenalkan olahraga sunnah, ya, diantaranya adalah berkuda, memanah, berenang. Ya kan. Pada kesempatan kali ini saya ingin promosi, ya kan, sebelum nanti sahabat Kompas kita akan mengadakan kumpul-kumpul, ya kan, resmi. Saya ingin promosi bahwasannya kita mempunyai usul dari teman-teman, kita membuat merchandise atau apa ya, outfit. Ya, outfit perdana ini ya, teman-teman nanti bisa ikut, ya kan, biayanya nggak mahal, 80.000 saja sudah mendapatkan kaos, nanti ada stikernya, tulisannya adalah menjadikan kenangan menjadi panduan. Maksudnya apa? Kita belajar bahwasannya umat Islam ini umat yang luar biasa, ya, kebesaran Islam ini harus kita sampaikan ke generasi-generasi sekarang agar mereka tumbuh kebanggaan, kan? Tumbuh kebanggaan terhadap generasi para pendahulu. Jadi jangan sampai kita berkecil hati bahwasannya saya tidak bangga jadi kaum muslimin, saya tidak bangga menjadi muslim, tapi harus I am proud to be Muslim. Saya bangga jadi seorang muslim. Fashhadu bi anna muslim, ya kan? Fanifullah arsadani wa arsadakumullah. Sungguh tidak dinafikan lagi bahwasannya kaum muslimin, ya kan, kaum muslimin dalam bersosial, ya, ini luar biasa, ya kan. Mengapa Islam ini adalah sangat toleransi sekali, ya kan? Karena apa? Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah beliau di Makkah, ya kan, hijrah ke Madinah dan membangun kekuatan di sana, ya kan, jangan dikira gitu kan ya, Madinah atau yang dinamakan Yasrib itu tidak ada orang-orang kafir, tidak ada orang non-muslim. Di sana ada juga orang Nasrani, ada orang Yahudi, ya kan, di sana juga ada orang munafik. Tapi mengapa mereka bisa apa ya, berdampingan? Karena indahnya Islam bertoleransi sekali. Dari Yasrib lah tumbuh sampai mengadakan futuhat di seluruh dunia, bahkan sampailah dakwahnya para sahabat sampai ke bumi kita, bumi Nusantara. Dengan apa? Dakwah bil hikmah. Jadi sangat bohong sekali jika Islam ini dikatakan arogan, karena Islam ini pertama ketika dia ingin menaklukkan suatu negeri, dia akan berdialog dulu, negosiasi namanya, negosiasi kepada kepala sukunya. Contoh Aslam, masuk Islamlah, ya, kamu nanti akan selamat, dan kasus seperti itu dulu. Kalau enggak yang kedua adalah kalau enggak mau masuk Islam, ya wis membayar jizyah, kan, yang sudah ditentukan oleh kaum muslimin yang tidak memberatkan. Yang ketiga, kalau ndak mau lagi, ya sudahlah, kita berperang, adu kekuatan. Wah, ngeri banget kok perang Ustadz, lain sebagainya. Jadi jangan disamakan sama seperti sekarang, ya kan. Jangan disamakan dulu itu, ya, ketika suatu negara itu ada ingin rasanya untuk besar, ingin menguasai, saling menguasai lain sebagainya, atau ingin memasukkan paham tertentu atau enggak agama tertentu, jadi biasanya dengan peperangan. Jadi jangan dikira ya orang barat yang dia memasukkan paham kapitalisme, ya kan, paham yang dilarang di Indonesia ini adalah paham komunisme, itu apa? Dengan berperang. Tetapi ingat ya, Islam adalah agama rahmatal alamin. Walaupun dia berperang, tetapi dia sangat santun sekali. Di antaranya adalah bernegosiasi. Coba kalau lihat Mongol, ya kan, Mongol itu ngeri banget ya, dan sebagainya, ya kan? Pertama ya,
negosiasi, kalau kamu masuk ke sini ya udah, kalau nggak mau di bumi hanguskan semuanya, bahkan tidak menyisakan satupun kalau nggak mau, ya kan. Jadi kalau di Islam, ya kan, dia orang-orang apa namanya itu yang membayar jizyah atau kafir dhimmi tidak dibunuh, orang-orang tua, ya kan, tidak boleh dibunuh. Habis itu rumah ibadah nggak boleh diserang, lain sebagainya. Itu apa indahnya Islam. Jadi kalau sekarang Islam dibilang arogan lain sebagainya, itu sangat jauh sekali dari Islam. Jadi kita bukan apa namanya itu menjajah, ya kan, sekali lagi bukan jajah, tetapi futuhat, menaklukkan. Makanya ada namanya istilah Sultan Muhammad Al-Fatih, gitu. Memang dia membuka, ya kan, membuka jalan, ya, membuka dari manusia yang beribadah kepada sesama manusia, tapi menuju ke beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meniadakan perbudakan dan sebagainya. Jadi jika Barat, ya kan, jika Barat yang dengan bangganya, dengan pongahnya lain sebagainya, ketahuilah Barat sangat berhutang budi kepada kaum muslimin. Masih ingat enggak, ya kan, ketika Mongol tidak bisa dihentikan, ya kan, Mongol yang menguasai, bahkan Nasrani pun tidak bisa membendung lajunya tentara Mongol. Apa itu Mongol? Mongol adalah pasukan yang dipimpin oleh Hulagukan, ya kan, Hulagukan atau yang sering dibilang Genghis Khan, gitu. Bengis itu mungkin dari kata Genghis Khan. Ya ketika itu bahkan Baghdad, peradaban lebih maju, tidak bisa melaju dia. Ada satu, ya, namanya pahlawan yang sangat gagah berani, ya kan, luar biasa, ya, yang dikenal dengan Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz. Ye, monggo Pak, ya kan. Perlu diketahui siapa itu Saifuddin Qutuz, ya kan. Saifuddin Qutuz juga sebelumnya dia anak seorang raja, ya kan. Anak seorang raja, akhirnya apa, dijajah oleh Mongol, akhirnya dia diperbudak lain sebagainya. Habis itu dia beli oleh raja Mesir kayaknya, ya, dibeli raja Mesir. Jadi dia belajar dan sebagainya, akhirnya diangkat menjadi raja di Mesir, gitu. Dengan pongahnya tinggal, bentengnya itu tinggal Mesir, ya kan. Akhirnya dengan pongahnya mereka ingin menaklukkan Mesir, tapi bismillah, ya kan, Saifuddin Qutuz membuktikan, saya tidak gentar disuratin sama tentara Mongol, saya tidak gentar. Dia berjuang, namanya perang yang sangat fenomenal sekali, namanya adalah perang Ain Jalut, ya kan, perang yang itu di mata Ain Jalut, yang lembah yang lurus sekali gitu, ya. Ini yang sangat unik sekali, ya kan, yang menentukan itu masa depan dunia Islam. Saya nggak bisa membayangkan jika tentara Mongol ini, karena nggak terkalahkan, ini bisa menang, kayak apa gitu kan, ya. Ya, ketika itu mereka bersama dengan pasukan, dengan panglima yang hebat, namanya Baybars, ya kan, kalau nggak salah Baybars. Walaupun Baybars ini nanti habis itu dia dikatakan nggak suka sama ini Saifuddin Qutuz ini, ya, bahkan dia membunuh lain sebagainya. Tapi perlu diketahui Baybars ke sana dulu, ya, Baybars dikirim dulu untuk menghadapi tentara Mongol. Tetapi dia nggak semuanya kaum muslimin ikut ke sana, ini hanya strategi aja. Nah, Mongol dikirain kaum muslimin cuma segitu aja, dibabat habis semuanya. Nah, setelah dia masuk ke lembah Ain Jalut, barulah, ya kan, Saifuddin Qutuz ini tampil. Dia langsung sudah masuk perangkap, akhirnya dia membuat namanya tentara Mongol, ya, nggak terkalahkan. Hampir saja sayap kanan atau kiri kaum muslimin itu buyar, ya. Sayap kaum muslimin itu buyar. Akhirnya apa, Saifuddin Qutuz melepaskan, ya, namanya itu zirah, ya, itu untuk penutup kepala, ya, untuk penutup. Langsung dia ngomong, menyeru, ya, yang sangat kencang sekali. Wa Islama, gitu, kau kencang banget. Wa Islama, ya. Ini membangkitkan kaum muslimin yang sudah loyo. Akhirnya apa, dia rajanya sendiri yang turun tangan, wa Islama, demi Islam, gitu. Yang sudah loyo, rajanya berteriak, mereka bangkit semangat lagi. Karena makanya teman-teman sekalian, kalau kita mendapat teman kita yang sudah loyo, nggak mau ngaji, ya kan, nggak mau mendatangi majelis ilmu,
kita hadirkan kebesaran Islam, kita hadirkan kamu nggak inget dulu masih kita belajar bareng sama guru ini kemana lain sebagainya, dulu seneng banget mabit. Mereka akan tumbuh kalau diingetin tentang dunia, dia mungkin udah dapet dunia. Makanya Saifuddin Qutuz ini menyeru, wah Islama, demi Islam, ayo kita kembali, ayo. Akhirnya apa? Bangkit moralnya, pasukannya jadi bangkit lagi. Akhirnya tentara Mongol kalah, ya kan? Jadi Barat sangat berhutang budi sekali ya pada kaum muslimin, ya kan? Sehingga Barat nggak jadi diserang karena Mongol ini musuhnya seluruh manusia, seluruh mau Nasrani mau Romawi yang menghambat lajunya tentara Mongol disikat habis, ya kan? Jadi sekali lagi kita punya orang-orang hebat, ya kan? Kita jangan sampai kita tersilaukan dengan pahlawan orang-orang. Jadi Barat itu tidak punya pahlawan, makanya dia tidak punya pahlawan yang fenomenal, makanya dia membuat pahlawan-pahlawan palsu, ya kan? Contoh Iron Man lain sebagainya yang penuh dengan rekayasa green screen. Lah yang kita ini punya pahlawan yang luar biasa, ada Saifuddin Qutuz, ya kan? Ada Khalid bin Walid, ya kan? Jenengan tahu sendiri, pahlawan mujahid yang tak pernah terkalahkan, namanya pedang Allah, ya kan? Pedang Allah, ya, makanya dia matinya nggak di medan perang, ya kan? Nggak ada yang bisa ngalahin, dia mati di tempat tidur, dia menyesali. Tapi memang bener, karena pedang Allah nggak boleh terkalahkan. Kita punya Sultan Muhammad Al-Fatih, ya kan? Habis itu kita punya pelaut handal, ya kan? Aruj dan Khairuddin Barbarossa, yang mana kala pasukan-pasukan Jerman atau Prancis itu nggak berani lewati jalurnya itu. Bahkan ketika itu Andalusia mau runtuh itu, Turki ya mengutus janisarinya, diantaranya adalah Aruj dan Khairuddin Barbarossa ini menjadi untuk memimpin delegasi lautnya. Ini luar biasa. Terus kita juga mempunyai penjelajah ulung, ya. Kalau mungkin kalian kenalnya mungkin Marco Polo. Jauh Marco Polo itu kita punya namanya Ibnu Battutoh, ya kan. Ibnu Battutoh ini backpacker, ya kan, ya, penjelajah luar biasa, bahkan seluruh dunia ini hampir dia injakkan kakinya, termasuk di Nusantara. Dia pernah singgah di Nangro Aceh Darussalam, bahkan dia pernah buat buku, ya kan, bukunya itu yang sangat indah sekali, dan yang menceritakan bumi Nangro Aceh Darussalam, bahwasannya orang-orangnya santun-santun lain sebagainya, ya. Evanifillah warahmatullahi. Dari tadi motivasi saya, jangan sampai kita bosan-bosan untuk belajar Islam, ya kan? Tak kenal maka ta'aruf sama siapa? Ta'aruf sama agama kita sendiri. Jadi tugas Barat dan antek-anteknya itu adalah melupakan sejarah, agar kaum muslimin ini disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna sehingga dia tidak tahu agamanya sendiri. Ya, barangkali itu, jika ada tutur kata saya yang salah, kurang lebihnya saya maaf. Yang terakhir, jangan lupa, ya kan, ikut kenang-kenangan kita untuk perdana, ya kan, bagi yang berminat untuk membuat kaos, ya, nanti bisa menghubungi kru kami, ya. Kurang lebihnya saya maaf. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kompas Nusantara.